Banyak orang berpikir, bagaimana cara agar saya bisa sukses, agar saya bisa kaya. Sehingga mereka menjadikan kata sukses dan kaya sebagai objek, sebagai benda mati. Sukses bagi beberapa orang, sebagian besar orang adalah objek atau benda mati. Padahal salah. Sukses, kaya, terkenal, pencapaian, itu adalah subjek. Bukan benda mati, melainkan benda hidup. Dan namanya subjek, sesuatu yang hidup. Mereka akan datang kepada Anda dengan satu alasan. Ini bedanya objek dengan subjek. Benda hidup akan datang kepada Anda dengan satu alasan. Apakah Anda punya manfaat bagi banyak orang? Apakah Anda punya impact bagi banyak orang? Jadi tugas kita adalah bukan mencari sukses. Tugas kita adalah menciptakan masterpiece. Bagaimana agar kita punya impact buat orang di sekitar kita. Dan sukses yang tadinya subjek akan datang dengan sendirinya. Karena kita telah memberikan impact dan manfaat bagi banyak orang. Untuk menciptakan masterpiece. Masterpiece diambil dari kata master. Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang yang master di satu bidang saja. Saya selalu mengajak kita semua untuk jangan berpindah-pindah bidang. Ada yang tanya sama saya, Pak Bong, bagaimana menciptakan masterpiece? Sederhana, Anda jadi yang terbaik. Anda jadi nomor satu. Kalau Anda jadi nomor satu, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Kalau kita tahu orang yang bernama Martin Luther King, Mother Teresa, Steve Jobs, Jack Ma, Cristiano Ronaldo, Philip Petit, Mel Fisher, mereka adalah orang-orang yang fokus mengerjakan satu bidang. Apabila kita mengerjakan hal yang sama selama 1 tahun, kita akan terbiasa. Kalau kita kerjakan hal yang sama selama 2 tahun, kita akan menjadi ahli. Kita mengerjakan hal yang sama selama 3 tahun, kita akan menjadi pakar. Tapi lewat 5 tahun Anda kerjakan hal yang sama, Anda akan menjadi master. Jadi nomor 1 di dunia, kalau nggak bisa, jadi nomor 1 di Indonesia. Nggak bisa jadi nomor 1 di Indonesia, jadi nomor 1 di Jakarta. Jadi nomor 1 di Jakarta nggak bisa, jadi nomor 1 di Bintaro. Jadi nomor 1 nggak bisa, jadi nomor 2 aja di Bintaro. Nggak bisa jadi nomor 2, bekerja samalah dengan yang nomor 1 di Bintaro. Nggak bisa juga kerja sama dengan yang nomor 2 di Bintaro. Masih nggak bisa juga kerja sama yang nomor 1. Atau kerja dengan yang nomor 2. Satu panggilan dalam kehidupan kita. Kita perlu 2 jenis energi. Ya, untuk kita menciptakan masterpiece, kita perlu 2 jenis energi. Yang pertama adalah support. Ya, kita perlu orang yang suka sama kita. Yang kedua, kita juga perlu haters. Ya, kita perlu juga kritikan. Ya, kita juga perlu diserang. Nah, bagaimana agar Anda bisa punya dapat 2 energi? Kenapa saya katakan butuh 2 energi? Karena kalau Anda hanya dibenci, Anda nggak akan semangat untuk menciptakan masterpiece. Atau Anda hanya dipuji, Anda besar kepala dan Anda nggak bisa menciptakan masterpiece. Anda butuh 2 energi. Disukai dan tidak disukai. Dipuji dan dikritik. Dikasih masukan dan dipush, disupport. Ya, saya beberapa kali punya uang habis lagi. Punya uang habis lagi. Untuk apa? Buka restoran, buka bisnis A, buka bisnis B. Nggak semua sukses. Dan ketika saya buka A, buka B, ada yang gagal. Ada yang sukses. Yang sukses puji saya. Yang gagal, ya mengkritik. Nah, 2 energi ini membantu saya. Ya, jadi cara terbaik untuk Anda bisa dapat energi dari orang lain adalah dengan buat kesalahan sebanyak-banyak. Ya, jadi buat kesalahan sebanyak-banyaknya. Jatuh sekarang daripada kita jatuh nanti. Menciptakan produk gampang, menciptakan sebuah masterpiece. Banyak sekali satu keadaan di mana Anda menyerah. Beberapa dari kita ketika kita mencoba satu hal baru, pekerjaan baru, job baru, atau kita menciptakan sebuah produk baru. Ketika kita mendapatkan 1 penolakan, 2 penolakan, 1 kegagalan, 2 kegagalan, 3 kegagalan, coba 1 hari atau 1 bulan, kita mulai lembek. Saya nggak kebayang kalau misalkan kita terus berusaha sampai 16 tahun dan membohongi diri kita dengan pura-pura semangat, dengan ngomong tomorrow is the day, seperti yang Mel Fisher lakukan. Saya percaya mungkin nggak ada orang kedua seperti Mel Fisher. Nah, apa yang membuat orang-orang seringkali berhenti ketika mereka justru hampir sampai untuk menciptakan masterpiece mereka? Bagaimana cara agar kita bisa terus maju? Tips yang pertama, untuk kita bisa bertahan seperti Mel Fisher, kita harus tahu
kapan kita berada di perbatasan. Setiap manusia punya perbatasan dalam hidupnya mereka. Nah, kapan kita tahu? Apa tandanya bahwa kita sedang ada di perbatasan? Apa warningnya bahwa kita sedang berdiri di perbatasan? Paling gampang ketika Anda mau bangun tidur. Ketika Anda pasang alarm jam 7 pagi. Anda ada janji jam 8 pagi. Anda pasang alarm jam 7 pagi. Semalam sebelumnya Anda baru bergadang. Anda bergadang, nonton bola, kemudian gak bisa tidur, dan capek sekali. Begitu alarm bunyi jam 7, Anda punya pilihan. 5 menit lagi bangun atau langsung bangun. Pilihan itu muncul dari alarm kita yang namanya apa? Snooze. Ya, handphone kita sekarang bisa kasih pilihan, snooze. Mau bangun sekarang atau 5 menit lagi? Kalau Anda mau 5 menit lagi, Anda tekan snooze. Nah, ketika Anda punya dua pilihan, bangun atau 5 menit lagi, itu adalah warning, alarm bahwa Anda sudah berdiri di perbatasan. Jadi kalau Anda sudah berdiri di perbatasan, Anda punya pilihan nih. Mau tetap tidur atau mau bangun. Ketika tiba-tiba ada dua pikiran dalam kepala kita, berhenti atau enggak ya? Berhenti atau lanjut enggak ya? Ketika ada dua pilihan, malaikat dan iblis tadi, itu adalah satu warning bahwa Anda sudah berdiri di perbatasan.